Mic dinamik ini bisa dipakai di tidak merusak ya, tidak merusak. Cek cek. Nah, ini kabelnya udah saya sambung. Cek. Nah, ini suara mic dinamik ya. Cek 1 2 tes tes tes. 1 2 tes 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 1 1 1 tes low tes. Katanya ini kalau dicolokin lebih dari beberapa menit katanya rusak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua. Hari ini gua ucapkan salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk Anda. Saya doakan senantiasa. Hari ini kita akan mereview sebuah pertanyaan ya. Ada beberapa artikel-artikel, ada beberapa konten yang menyebutkan bahwa katanya soundcard V8 bisa berpotensi merusak mikrofon dinamik ya. Katanya di input jack Akai, entah di input jack Akai atau itu mungkin mereka salah nyolokin, katanya nemuin mic dinamiknya mati. Ada beberapa gitu ya, tapi enggak hampir semua sih, enggak semua orang, jadi hanya beberapa. Setelah mendengar bahwa ada rumor seperti itu, maka saya juga mensikapinya dengan hati-hati, karena kalau betul itu memang terjadi, ini ya cukup mengejutkan ya, karena mikrofon kita itu kan harganya lumayan mahal ya, lumayan harganya. Sementara kan soundcard kita itu cuman harganya 100 ribuan, terus kemudian kita pakai dia menjadi rusak karena salah pengoperasian atau bagaimana. Tapi yang jelasnya saya akan menuntaskan polemik seperti itu agar kita nggak lagi berada dalam posisi takutan atau sanksi atau bagaimana. Nah, kita akan mengukur output dari input ya, bukan output. Kalau mic kondensor itu kan ada, malah kalau di mixer itu tegangannya katanya bisa mencapai 48 volt ya, tinggi banget gitu kan. Nah, apakah betul tegangannya segitu? Tapi kalau di mixer kalau di soundcard V8 ini kita akan mengukur mic kondensornya ini tegangannya ada enggak. Kemudian di jack Akai, di input mic dinamik, apakah ada tegangannya yang menjadi potensi untuk merusak mikrofon dinamik. Ini kita cabut dulu ya. Cek low, cek cek. Nah, ini supaya hidup nih dari sini nih.
Ini suara asli saya, nggak pakai sound card ya. Jadi untuk mereview video ini saya menggunakan sound card ya bro. Cek cek. Nah ini dari headset. Nah di sini ada fitur kondensor mic ya, kondensor mic. Terus kemudian ini dynamic mic. Kita akan ukur di inputnya ini ada nggak tegangan. Kalau misalnya dia ada rumor bahwa mic dinamik itu bisa jebol, bisa putus ya kumparannya, militannya, spool yang ada di dalam mikrofon itu, biasanya itu kemasukan tegangan gitu kan. Kalau kita ukur nggak ada, berarti nggak ada potensi. Nah patokannya begitu. Nah ini sekarang kita colokin ya, kita colokin kondensor mic. Cik 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 cik. Nah kondensor mic ini 1 2 tes 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 tes. Ini kita cabut dulu semua instrumennya. Oh iya bro, yang belum subscribe tekan tombolnya ya. Pakai suara saya asli langsung ke handphone. Ini kita ukur tegangannya pakai avometer. Pertama kita tes untuk mic kondensornya ya. Mic kondensornya itu ada tegangan berapa? Nah ini saya udah siapin avometer. Oh, ini kok ada tegangannya malah mundur ya? Negatifnya ada di sini. Ini kondensor nih. Kalau dilihat dari voltase 10, dia ada 2,2 volt. Ini kondensor ya, 2,2 volt. Karena memang setiap kondensor itu harus ada tegangannya. Kalau nggak ada tegangan dia nggak akan hidup. Nah sekarang dinamiknya, yang kondensor kita cabut ya. Kondensor kita cabut, lalu kita masukkan jack Akai 8 mili ya, yang ini ya kan bro. Ini fitur yang ada di soundcard ya, satu-satunya lubang jack Akai yang ada di soundcard. Apakah dia juga memiliki tegangan? Kalau memang ada tegangan, berarti ini memang berpotensi merusak mikrofon. Nggak ada ya bro. Di skala 10 volt di sini nggak ada tegangan sama sekali. Nggak ada sama sekali tegangan. Berarti sebetulnya ini aman ya. Kalau secara visual ini saya udah 2 kali ngetes ya. Dulu waktu awal-awal soundcard ini baru datang. Ini saya tes, dicari tegangannya nggak ada. Jadi saya memastikan bahwa ini nggak berpotensi merusak gitu kan. Nah sekarang kita balikin lagi, kita gunakan sesuai topologinya. Nah ini kondensor mic
cek cek. Nah ini kan tadi saya pakai sound card ya, dimasukkan ke speaker aktif. Saya kasih efek sedikit, ada efeknya sedikit, cek. Nah ini bisa. Sekarang yang mau saya lakuin lagi untuk membuktikan bahwa mic kondensor bukan mic dinamik ini bisa dipakai di tidak merusak ya, tidak merusak. Cek cek. Nah ini mic dinamik ya, kabelnya udah saya sambung. Mic dinamik, kita coba ya, tes tes, cek cek. Nah ini suara mic dinamik ya, cek 1 2 tes tes tes, 1 2 tes 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 tes, 1 1 1 tes, low tes. Katanya ini kalau dicolokin lebih dari beberapa menit katanya rusak gitu ya. Ini kita ngetesnya baru beberapa detik ya, belum ada semenit. Katanya tegangannya spoolnya rusak, tapi kayaknya kalau menurut saya aman atau tidaknya itu kita ukur melalui seperti tadi ya, dengan cara-cara seperti tadi. Kita ukur tegangannya apakah dia ada tegangan. Bagi saya patokannya itu, kalau memang dia nggak ada tegangan berarti aman. Dan mikrofon kondensor yang kita gunakan itu memang ada tegangannya, dan kalau nggak ada tegangannya dia nggak akan hidup. Nah ini sekarang mic dinamik nih. Sekarang kita ganti lagi ke posisi bicara melalui mic kondensor. Nah ini dinamik yang saya taruh ya. Nah sekarang gini, dulu pada waktu awal-awal datang saya pernah mereview ini equalizer gitar EQ75 di video yang lalu, apakah bisa diintegrasikan, dan ini ternyata bisa ya. Nah itu juga pada saat itu sebetulnya untuk menjawab rasa takut ya, rasa takut terhadap mic kondensor. Jangan sampai mic kondensor mic dinamik kita ini rusak lalu saya pakai EQ75, jadi nggak langsung ke sini gitu kan. Nah akhirnya di samping itu tujuannya mengamankan mic dinamik, tetapi ini ternyata kita dapat suatu sensasi yang lebih dari yang kita bayangkan. Ternyata dari sini ada suatu surplus, bahwa ini tegangannya jadi lebih suaranya jadi lebih enak gitu ya, lebih gurih, lebih garing. Nah ini saya buatkan di equalizer gitar ini jack Akai 8 mili. Cek 1 2 cek. Nah ini saya coba lagi nih ya, EQ75, cek midnya, mid height-nya kita turunin, cek low, cek low. Kondensornya saya cabut dulu, cek low, cek. Nah ini sekarang saya pakai mic dinamik ya, cek low, cek
cek satu. Kita bassnya, treble-nya, cek satu. Nah, ini pernah saya review di episode kelima kalau nggak salah ya, tentang episode ketiga tentang Soundcard V8 yang baru datang. Pertama unboxing, terus kemudian tes, terus dibongkar, terus masuk EQ75 gitu kan. Cek 1 2 tes. Jadi ini volume equalizer gitar udah di 95%. Terus bassnya, low-nya saya udah naikin 100%. Mid-nya di 5,5, mid high-nya 50. Cek high-nya di 100%. Jadi bass sama high-nya 100% masuk ke soundcard. Cek ini juga kalau misalnya memang kita sanksi terhadap EQ75 V8 ini dianggap berpotensi, tapi kita sudah membuktikan bahwa ini tidak merusak ya. Saya rasa orang-orang yang mungkin ya yang mikrofonnya rusak, dia nyolokinnya ke kondensor ya. Jadi colokan kondensor mic yang 2 volt ini ada tegangannya 2 volt, dimasukin ke mic dinamik. Memang nyala, suaranya ada, tetapi lama-kelamaan spool mic dinamiknya akan rusak. Nah, ini sekarang kalau kita pakai EQ75, dulu saya mau pakai untuk mengamankan, tetapi sesungguhnya akhirnya ini untuk menambah suara menjadi lebih renyah ya, lebih bagus, lebih bersih, lebih bening. Apalagi kalau midnya kita naikin ya, jadi suaranya lebih nyata, lebih jelas. Cek low, cek kalau kita naikin semua. Cuman ini kayak hampir mau storing. Cek jadi storing ya. Cek low, cek 1 2. Oke ya, ini sudah terjawab bahwa Soundcard V8 tidak merusak mikrofon. Dan apalagi kalau memang masih sanksi, gunakan ini EQ75 equalizer gitar. Ini di samping dia menjawab kesangsian, kedua ini bisa menambah nada bass treble-nya, bisa menjadi lebih bening, lebih renyah ya kan. Oke, sampai di sini dulu edisi mikrofon Soundcard V8. Oke, saya ucapkan salam sehat, salam sukses, bahagia untuk Anda semua, dimanapun Anda berada, para subscriber, para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.